Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Anak-anakku kelas 6A dan 6B ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah, tanggal 18 November kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mata pelajaran adab. Jadi ini kita sudah memasuki bab terakhir, yaitu bab kelima ya. Insyaallah pas semester 1 akan sampai sini, dan ini pembahasannya juga singkat. Jadi kalian harap dibuka bukunya, jangan disimpan. Buku itu dibeli untuk digunakan ya, jangan disimpan aja ya, di garis bawah dan kalau punya stabilo silahkan di stabilo. Oke. Jadi apa aja yang akan kita bahas tentang bab kelima ini, yaitu adab orang sakit. Jadi ternyata di dalam Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa, saking sempurnanya agama Islam itu, sampai Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam sudah mengatur atau sudah mendesain sedemikian pula ya. Jadi orang yang sakit pun memiliki adab atau sopan santun ya. Bukan orang sakit ya udah orang sakit aja, tidak usah punya adab. Ternyata sampai sedetail itu agama atau syariat Islam itu mengatur segala kegiatan atau keadaan kaum muslimin. Yang akan kita bahas ada dua, yaitu adab-adab orang yang sakit. Yang kedua ada adab merawat orang sakit. Jadi ada adab orang yang sakit, yang terkena penyakitnya atau orang yang lagi sakit, dan ada orang yang merawat orang sakit. Jadi dua-duanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi adab-adab orang sakit kalian bisa lihat di halaman kalian buka bukunya halaman 33. Nah, di situ ada banyak, Ustadz ringkas ya. Ini Ustadz ambil yang penting-penting saja. Jadi kalian tolong di stabilo yang penting-penting aja. Oke. Jadi dari 7 itu Ustadz ambil yang pertama adalah adab-adab orang sakit. Bagaimana sih ketika orang sakit itu? Ternyata orang sakit itu tidak semena-mena dia sakit, minta ini itu atau segala macam. Ternyata dia memiliki adab-adabnya juga atau sopan santunnya. Yang pertama, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah itu sedang menguji dia karena kesalahan dia ya. Jadi segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemungkinan yang kedua, tidak ada yang tahu umur seseorang. Kalau orang tersebut meninggal karena penyakit tersebut, jadi segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, masa setiap sakit bertaubat? Iya, karena bertaubat itu sama seperti istighfar. Kita kadang tidak merasa sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan. Tapi mungkin misal suatu hari kalian bercanda. Mungkin kalian menganggapnya itu candaan, tapi orang yang kamu bercandai ya, dia merasa sakit hati, tapi dia tidak bilang, maka itu salah kamu juga ya. Kalau kamu tidak bertobat kepada Allah, maka itu adalah suatu yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan zikir, sama seperti taubat. Jadi selama dia sakit, memperbanyak istighfar dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disitulah orang sedang diuji. Nah, di sini banyak orang yang ketika dia sakit, terkena penyakit, bahkan penyakitnya parah, dia memperbanyak istighfar dan zikir. Bukan berarti nanti kalau pas sehat meninggalkan istighfar dan zikir. Justru karena dia sehat, dia harus lebih banyak istighfar dan zikir ya. Jadi beristighfar dan berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal keadaan. Jadi ketika dia sakit, dia sehat, dia kaya, dia miskin, dia lapang, dia senang, dia sedih ya,
dia selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah. Maksudnya apa, Ustaz? Banyak dari orang-orang itu atau manusia ketika terkena penyakit, dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Ya, jangan sampai kita punya berpikiran seperti itu. Allah tidak adil. Masa saya yang terkena penyakit, orang lain nggak sehat-sehat aja, saya sepenyakitan terus. Justru itu Allah sayang kepada kita dan berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu menimpakan ujian kepada kita, penyakit itu sebagai penggugur dosa. Mau kalian dosanya nggak digugurin, ya udah berarti dia sehat-sehat aja. Ketika dia terkena penyakit, berbaik sangkalah kepada Allah bahwa Allah sedang menghapus dosa-dosa orang tersebut lewat penyakitnya. Oke ya, jadi berbaik sangka, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berburuk sangka. Allah itu memilih hambanya. Karena Allah itu sayang kepada hambanya, maka Allah memberikan ujian. Ujiannya bukan cuma penyakit. Contoh orangnya yang tadinya kaya jadi miskin. Itu karena Allah sayang. Karena kekayaan dia melupakan Allah. Allah pengen hambanya kembali. Ya, jadi jangan diremehkan bahwa kalau kita terkena penyakit ternyata Allah itu tidak sayang. Justru Allah sayang pada kita. Allah memberikan penyakit kepada kita ya, untuk menghapus dosa-dosa kita. Oke, yang kelima, berobat dengan pengobatan yang halal. Nah, ini selain kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor 1 2 3 itu bentuk tawakal. Jadi meminta pertolongan pada Allah. Bentuk tawakal yang benar adalah tetap berusaha berikhtiar ya, berobat dengan pengobatan yang halal. Contoh datang ke dokter itu termasuk pengobatan yang halal. Jadi jangan mentang-mentang saya nggak mau minum obat, saya mau minta kesembuhan pada Allah. Ya itu tawakal baru setengah. Tawakal yang benar adalah ketika dia meminta pada Allah, dia berusaha juga. Ketika dia sudah berusaha, kembalikan sisanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengobatan yang halal, jangan menggunakan pengobatan yang haram atau syirik. Naudzubillah min dzalik. Contoh datang ke dukun atau minum yang hal-hal yang haram, contoh minum darah ini atau darah itu, atau meminum khamar, minum naudzubillah min dzalik. Jadi berobatlah dengan pengobatan yang halal. Setelah kita berusaha berobat, maka kita serahkan sisanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, adab-adab orang yang sakit adalah yaitu yang paling penting bersabar. Ya, bersabar. Setelah melalui semua ini, ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kesehatan, maka tetap bersabar, tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya, sabar itu tidak ada batasnya. Salah orang yang bilang sabar itu ada batasnya. Nggak ada. Bersabar itu sampai dia meninggal dunia. Jadi sabarlah benar-benar sabaran yang tiada hentinya. Ya. Coba kalau kita baru terkena penyakit pusing, penyakit apalagi batuk, pilek, coba lihat Nabiullah Ayub alaihissalam. Ya, coba kalian tahu kan ceritanya bagaimana beliau terkena penyakit. Ya, kalian bisa baca ya. Yang belum baca ceritanya, kisahnya, kalian silahkan baca. Di Google juga ada, kalian lihat bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini adab merawat orang yang sakit. Nah, yang pertama, jadi tadi adab orang yang sakit, sekarang adab merawat orang yang sakit. Nah, yang pertama bersabar dan ikhlas ketika merawat orang yang sakit. Jadi bersabar dan ikhlas, jangan terpaksa. Contoh orang yang sakit itu adalah orang tua kita, contoh. Nah, itu adalah bentuk bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rogima anfun. Ya, rogima anfun. Maksudnya apa? Celakalah atau terkutuklah atau celakalah bagi dia.
bentuk celaan Rasulullah kepada orang ini. Kenapa? Man adraka abawaihi ahaduhuma au kilahuma falam yadkhulil jannah. Orang kenapa Rasulullah mengatakan orang yang tercela pada orang yang ini? Karena dia 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 masih ditemani oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya ketika hidup, tapi dia belum masuk ke surga. Jadi justru orang tua ketika masih hidup, carilah ladang pahala ya. Ketika beliau sakit, bersabar merawatnya, ikhlas ya, sampai dikatakan tadi, celakalah orang yang mengetahui orang tuanya masih hidup tapi dia malah tidak mendapatkan surga. Sangat rugi, sangat celaka orang tersebut ya. Yang kedua, ingatkan kepada orang yang sakit untuk sholat. Jadi orang sholat itu tetap orang yang sakit itu untuk tetap sholat ya, untuk tetap sholat, kecuali memang dia koma ya, koma itu tidak sadarkan diri ya. Kalau dia masih bisa, contoh orang-orang tersebut patah kaki Ustaz, ya sholatnya sambil duduk atau sambil tiduran. Kalau orang tersebut tidak bisa duduk, dia sambil tiduran. Orang tidak bisa tiduran, maka dia sholat dengan isyarat ya. Sholatnya isyarat, maksudnya isyarat apa? Ya udah, yang gerak apanya, yang bisa digerakkan apa, contohnya jarinya aja, ya udah jarinya aja yang digerakkan ya. Mulutnya tidak bisa Ustadz, ada orang terkena stroke ya dia baca dalam hati, udah. Allah itu memudahkan ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mempersulit hambanya ya.